alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita ya di waktu berkah sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan, subutul khair, ditetapkan dalam kebaikan, wa ziyadatul khair, diberikan dilipat gandakan ya kebaikan untuk kita semua. Nah, mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah sebagaimana biasa kita memohon dulu ya, memohon ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, kita akan mengkaji ilmu ya dalam kesempatan kali ini di waktu yang penuh berkah. Kita melakukan thalabul ilmi ya, yang mudah-mudahan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbagai kebaikan kehidupan akhirat kita, dunia kita ya. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah ilmu, yaitu tentang ruqyah syar'iyah ya, ruqyah syar'iyah. Nah, di sini sudah tersedia bahwa ruqyah syar'iyah, bagaimana kita terapi mandiri ya, panduan praktis menyembuhkan penyakit hati dan mengatasi gangguan jin. Nah, seperti apa? Nah, kita akan sama-sama bahas hari ini. Nah, kita awali dari bahwa baik dan buruknya hati kita ya, itu adalah tergantung baik buruknya amal kita tergantung hati. Nah, bahwa di sini sudah ada salah satu hadis yang sangat populer ya, yang sering kita baca. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh ala wahyal qalbu. Ingat bahwa ingatlah, inna fil jasadi, bahwa dalam jasad ya, dalam tubuh manusia itu mudghah, ada segumpal daging. Idza saluhat, apabila segumpal daging itu baik, maka saluhal jasad kulluh, maka baik juga seluruhnya. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging itu rusak, fasadal jasad kulluh, maka rusaklah seluruh perbuatannya. Ala wahyal qalbu, ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Nah, di sini dalam slide ini bahwa penyakit itu ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani gitu ya. Nah, dalam hal ini dibagi dua gitu ya, ada penyakit jasmani mungkin tidak dibahas ya pada kesempatan kali ini. Nah, ini di penyakit rohani di sini dibagi dua ya, ada ham, yaitu penyakit hati berupa kecemasan gitu ya, cemas tentang masa depan, misalnya bagaimana tentang berbagai hal ya tentang masa depan, kemudian sakit hati terhadap masa depan, itu adalah ham. Kemudian ada penyakit rohani yang namanya huzan ya, penyakit hati berupa sedih yang mendalam terhadap masa lalu gitu ya, merasa menjadi orang yang paling sedih gitu ya, dengan berbagai luka masa lalu misalnya. Nah, ini ada huzan. Kalau huzan itu penyakit hati berupa rasa sedih yang mendalam terhadap masa lalu. Kalau ham itu penyakit hati berupa cemas ya terhadap masa depan, misalnya bagaimana dengan kehidupan kita di masa depan, misalnya dengan anak-anak kita, pendidikan anak-anak. Jadi banyak sekali misalnya kecemasan-kecemasan gitu ya, yang belum tentu kita sampai ya umur kita pada masa itu misalnya. Nah, kemudian di sini ada matrik diagnosa penyakit hati ya, karena yang dibahas pada kesempatan ini adalah penyakit ruhani ya, penyakit hati, bukan jasmani. Nah, di sini menurut penulis disampaikan ada istilahnya AIDS ya.
yaitu penyakit amat iri, dengki, dan sombong. Jadi nah ini bahwa kita harus mendiagnosa ada nggak sih misalnya di dalam kita gitu ya, di kita sendiri misalnya iri, ada dengki, ada sombong, merasa bangga diri gitu ya, dan benci melihat orang lain bahagia misalnya. Jadi senang melihat orang lain sedih gitu ya, dan sebaliknya gitu ya, dan tidak senang ketika melihat orang lain dalam kondisi yang bahagia, jadi iri, dengki, dan selalu merasa sombong. Kemudian ada yang kedua, menurut penulis ini flu ya, fitnah melulu, jadi menyebarkan kebohongan yang menghancurkan kepercayaan sesama muslim misalnya, supaya ini ya misalnya ada berbicara bohong gitu ya, sehingga ini menghancurkan kepercayaan sesama muslim. Ini juga adalah penyakit hati ya, atau penyakit rohani kita. Kemudian ada migrain, malas ibadah, gemar bermain. Nah, ini tertutupnya kenikmatan beribadah akibat terlalu banyak dosa, terlalu banyak maksiat misalnya. Jadi untuk ibadah itu malas gitu, pengennya itu rebahan, scroll medsos misalnya. Nah, jadi malas ibadah, gemar bermain misalnya. Ini juga diantara penyakit hati, sehingga halawatul iman, ya, tidak merasakan manisnya iman gitu. Jadi karena dosa yang bertumpuk misalnya, untuk bangun malam juga susah misalnya, pengennya tidur lelap nyenyak misalnya. Nah itu. Kemudian asma ya, amat senang menggunjing aib atau gibah. Nah ini banyak juga ya penyakit hati yang senang menggunjing, senang melihat atau menggunjing aib orang lain gitu ya, menggibah. Ini sama dengan memakan bangkai saudara sendiri dengan membicarakan keburukan. Ini ya sudah ada di surah Al-Hujurat. Kemudian ada TBC, ini hanya diantara saja ya. Terlalu banyak curiga atau suuzon, jadi berburuk sangka yang membebani saraf otak dan merusak silaturahmi gitu ya. Nah jadi terlalu banyak curiga kepada orang lain, suuzon gitu ke orang teh ya. Nah misalnya, nah ini adalah diantara penyakit hati yang sering muncul gitu ya, misalnya tadi tentang iri, dengki, senangnya fitnah, malas ibadah ya, pengennya main-main gitu ya. Kemudian sering bergibah atau suuzon kepada orang ya, curiga sama orang. Nah ini adalah diantara matrik diagnosa penyakit hati. Nah bagaimana pertolongan P3K-nya ya, misalnya P3K spiritual. Pertolongan pertama ketika kita merasakan diri sendiri kita ya punya penyakit hati atau melihat orang lain. Nah ini pertama-tamanya itu adalah nah di sini berdoa dengan ikhlas ya, memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari ham dan huzni gitu ya. Kita ada doanya yang sering kita baca ya, kita dalam zikir pagi siang kadang kita baca ya doa itu, bahwa doa untuk Allahumma inni a'udzubika ya, a'udzubika minal huzni. Nah sering kita baca ya, minal huzni. Kemudian kita berlindung kepada Allah ya, selain minal hami dulu ya, sering kita bacanya misalnya bahwa ketika banyak problema hidup, kita merasa stres misalnya. Nah di sini Islam sudah mengajarkan bagaimana kita mesti berlindung ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari ham ya, kita berlindung dari ham, dari huzan, min anal ajzi wal kasyal, wa a'udzubika minal jubni wal bughni gitu ya, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Nah jadi kita harus sering baca doa ini nih supaya terhindar dari penyakit hati ya, memohon kepada Allah dijauhkan dari ham dan huzan. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minal hammi ya, yaitu berlindung kita dari kegelisahan gitu ya, wal hazan berlindung dari kesedihan, wa a'udzubika minal ajzi dan berlindung dari kelemahan,
wal kasal, berlindung dari rasa malas. Wa a'udzubika minal jubni, berlindung dari pengecut ya. Wal bukhli, dan berlindung dari kekikiran. Wa a'udzubika min ghalabati dain, dan kita berlindung dari beban hutang. Wa qahri rijal, dan kesewenang-wenangan manusia. Nah, jadi ini bagus doanya ya yang sering kita baca di setiap hari, bahwa untuk menghilangkan penyakit hati dalam diri kita ya, tadi ada penyakit ham ya. Ham itu tadi misalnya gelisah, misalnya kemudian hazan, sedih tentang masa lalu, misalnya gelisah masa depan gimana dan sebagainya. Nah ini ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari rasa gelisah, dari rasa sedih, berlindung dari lemah, malas gitu ya, berlindung dari pengecut, kikir, berlindung dari beban hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Mudah-mudahan itu menjadi doa yang senantiasa kita baca ya di setiap harinya, baik di zikir pagi, zikir petang, atau dalam berbagai kesempatan. Karena memang hati itu betul-betul disebut kolbu itu ya, berbolak-balik gitu ya. Makanya kita mohon kepada Allah supaya dijauhkan dari ham dan hazan. Nah itu. Kemudian ada 3 tempat ya untuk menghidupkan hati, misalnya supaya hati kita tetap hidup dan menjadi kolbun yang salim, yang selamat. Itu ada 3 tempat menghidupkan hati ketika kita mendengarkan Al-Quran. Jadi harus banyak-banyak kita ya membaca, mendengarkan Al-Quran. Nah itu akan menghidupkan hati kita. Nah kemudian di majelis zikir ya, seperti dalam kesempatan kali ini juga, ini adalah kita mengingat Allah gitu ya. Nah di dalam majelis yang betul-betul di dalamnya mengajak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika menyendiri dan tempat sunyi, nah ini juga bisa dijadikan muhasabah ya, bagaimana kita menghidupkan hati menyendiri ya di tempat yang sunyi, bahwa mengingat segala dosa yang kita lakukan, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertolongan pertama lainnya adalah zikir tanpa suara. Jadi menyebut nama Allah di dalam hati tanpa menggerakkan lidah sampai bisa merasakan kenikmatan ya, kenikmatan batin kita. Misalnya banyak ya zikir-zikir yang bisa kita baca, baik itu subhanallah, 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 subhanallah gitu ya, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Menyebut nama Allah di dalam hati tanpa menggerakkan lidah kita ya, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan batin kita gitu ya. Nah itu coba belajar misalnya. Kemudian lingkungan yang taat, tentu saja makanya kita harus bergaul dengan orang salih, berbaur dengan pemilik hati yang sakit ya, yang hanya akan menularkan penyakit. Maksudnya ketika kita bergaul itu dengan orang-orang yang kolbunya ya, dengan orang-orang solih yang hatinya kolbun salim, hatinya yang selamat gitu ya, bukan kolbur marid, bergaul dengan orang-orang yang punya penyakit hati gitu kan. Kalau yang penyakit hati itu diantaranya misalnya kita selalu suzon orang itu ya, apa yang kita lakukan itu selalu salah di mata orang-orang seperti itu gitu ya. Nah, makanya perlu ada lingkungan yang taat gitu ya, bahwa ketika kita berada dalam lingkungan yang taat, misalnya saling menasehati, saling mengingatkan, nah insya Allah gitu ya. Nah ini adalah bisa menjadi pertolongan pertama penyakit hati. Kemudian nah ini ketika hati melemah ya, pertahanan runtuh, misalnya dalam hati kita penuh dengan kesombongan, senang bergibah, misalnya fitnah, dengki gitu ya. Nah ini maka tentu saja membahas penyakit hati tidak bisa lepas dari faktor eksternal ya. Hati yang dipenuhi dengan penyakit itu ya qalbun mayyit. Nah ini seperti benteng yang retak. Retakan inilah yang mengundang entitas eksternal, atau sehingga jin, setan bisa masuk gitu ya. Ketika seseorang penuh kesombongan, penuh kedengkian gitu ya ke orang lain, senangnya gibah, fitnah, sehingga
hatinya itu banyak penyakit ya, menjadi kolbun mayit gitu ya, sehingga berretak seperti ini. Nah, retakan ini yang mengundang misalnya dari luar ya, jin, setan untuk masuk bersembunyi gitu dan mengambil alih kendali misalnya. Nauzubillah min dzalik, ketika dalam hati kita banyak kesombongan, rasa dengki gitu ya, senangnya berfitnah dan sebagainya. Nah, dengan adanya retakan itu sehingga mengundang ya jin dan setan masuk bersembunyi, sehingga yang mengambil alih kendali itu bukannya kita ya, tetapi jin dan setan. Nauzubillah. Nah, di sini bisa kita lihat anatomi gangguan ya, mengapa dan bagaimana jin bisa menyerang. Nah, di sini menurut Ibnu Taimiyah, serangan itu terjadi karena ya, kenapa ada gangguan jin, kemudian setan itu ya terus betah misalnya di tubuh seseorang. Nah, menurut Ibnu Taimiyah, mengapa dan bagaimana jin menyerang itu, jin jatuh cinta pada manusia ya, syahwatnya, hawa nafsunya. Jadi hati-hati ya, jin bisa jadi jatuh cinta pada manusia. Kemudian ada kezaliman manusia ya, tanpa sengaja menyakiti jin misalnya. Kemudian ada kezaliman jin, serangan yang tanpa sebab. Nah, di sini bahwa jin itu bisa berwujud udara murni ya. Mereka masuk melalui pori-pori kulit, mengalir bersama darah dan bersemayam di pusat kendali manusia di saraf otak. Nauzubillah ya. Kalau misalnya tadi kita banyak penyakit hati sehingga jin itu masuk ya ke dalam pori-pori kulit, mengalir bersama darah dan bersemayam di pusat kendali manusia, itu syaraf otak yang mengendalikan itu jin gitu ya, sehingga tadi malas ibadah itu misalnya, pengennya hal-hal negatif misalnya. Nah, sehingga 4 pintu terbuka ya, serangan sepihak oleh jin terjadi ketika manusia dalam kondisi emosi yang ekstrim, misalnya ketika marah, misalnya kita marah, lagi marah-marah, pokoknya jengkel, marah, kehel misalnya. Nah, ini keadaan marah itu, maka itu tadi jin bisa masuk ya melalui pori-pori kulit, mengalir bersama darah dan bersemayam di pusat kendali manusia. Kemudian ketika takut misalnya, kita punya rasa takut misalnya, kalau tadi marah gitu ya, takut misalnya, dalam kegelapan merasa takut, kemudian seperti apanya rasa takutnya. Nah, jadi jin itu bisa masuk juga melalui pori-pori, mengalir bersama darah dan bersemayam di otak. Senantiasa bernafsu syahwat, nah ini juga hati-hati ya, senantiasa bernafsu syahwat, inna nafsa la'ammaratun bisu ya, jadi terus gitu ya, selalu menyuruh kepada keburukan-keburukan. Nah, hati-hati. Kemudian dalam kondisi yang lalai sekali nih, misalnya lagi futur, lagi lalai, nah ini sangat berkesempatan ya jin masuk ke pori-pori, mengalir bersama darah dan bersemayam di saraf otak. Jadi jangan sampai kita berlindung dari ghadab, dari marah, takut misalnya, kemudian bernafsu syahwat atau dalam kondisi lalai misalnya. Nah, itu harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini ada alat diagnosa mandiri ya, gejala gangguan jin. Misalnya kalau malam ya, gejala jin ketika kita tidur itu susah tidur gitu ya, cemas gitu ya. Kemudian bunyi gigi geraham beradu keras ketika tidur. Nah, gitu ya, gigi geraham itu beradu keras ketika tidur, itu gejala adanya gangguan jin. Kemudian kadang tertawa, menangis, merintih ya ketika tidur, itu juga gangguan dari jin. Kemudian yang sleepwalking ya, berjalan dalam keadaan tidur, diantaranya juga itu adalah gangguan jin. Kemudian mimpi buruk yang berulang, misalnya kayak jatuh dari ketinggian, misalnya sering gitu ya, kayak berada di dalam kuburan atau di tempat sampah misalnya. Nah, pokoknya mimpi buruk yang berulang, ini juga ada gejala ya gangguan jin. Kemudian mimpi dikejar binatang, kayak wah mimpi gitu capek dikejar anjing, dikejar ular, dikejar singa, dikejar kucing misalnya. Ini juga adalah gangguan dari jin. Itu ketika dalam kondisi tidur. Kemudian ketika gejala ketika berjaga ya, biasanya ada pusing-pusing, pusing kronis yang tidak terdeteksi secara medis, atau sering linglung, lesu dan malas yang ekstrim, atau benci ya mendengar zikrullah, benci mendengar azan misalnya, atau kesurupan, sumbatan saraf secara tiba-tiba,
atau rasa sakit berpindah-pindah pada anggota badan. Nah, ini juga gejala gangguan jin ya. Nauzubillah. Nah, kemudian ini di sini sekarang kita akan berbicara bagaimana ruqyah syar'iyah. Nah, bahwa secara istilah ruqyah itu adalah al-uzah gitu ya. Ruqyah al-uzah, sebuah perlindungan, bahwa ruqyah syar'iyah itu adalah bagaimana terapi penyembuhan dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ya, dan doa-doa dan dari sunnah Rasulullah, memohon perlindungan mutlak hanya kepada Allah. Jadi intinya terapi penyembuhan ya dengan dibacakan ayat-ayat Allah gitu, dan doa-doa yang sunnah dari Rasulullah SAW untuk memohon perlindungan mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau di masa jahiliyah itu ruqyah itu bercampur dengan mantra kemusyrikan ya, mantra-mantra kemusyrikan. Nah, kalau di masa Rasulullah dibersihkan, ya biasanya diantaranya menggunakan al-falak ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Atau an-nas ya, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, ini di masa Rasulullah dibersihkan tadi ya mantra-mantra atau yang berbau musyrik. Nah, sehingga di Al-Falaq yang dibaca situ Anas murni sebagai benteng penjagaan diri dari ain, dari sihir, dari gangguan kejiwaan tanpa unsur kemusyrikan. Nah, jadi sering-sering baca Al-Falaq, Anas gitu ya. Ini juga bagian dari ruqyah syariah. Tahapan yang pertama adalah membangun benteng sebelum berperang. Nah, ini lingkungannya, ininya, dirinya gitu ya. Yang pertama adalah lingkungan. Keluarkan gambar patung supaya malaikat rahmat bersedia masuk. Misalnya barangkali misalnya keluarkan gambar atau patung gitu ya, yang misalnya ada hadisnya ya, bahwa malaikat tidak akan masuk ketika ada patung misalnya di dalam rumah seseorang misalnya, atau gambar yang ini masih banyak yang harus dikaji ya, bukan semua gambar misalnya. Kemudian keluarkan dan bakar semua penangkal atau jimat ya, barangkali ada jimat atau penangkal gitu, hal yang sifatnya musyrik itu dikeluarkan dan dibakar semuanya. Kemudian bersihkan tempat ya dari alat musik dan pelanggaran syariat. Nah, kemudian untuk diri ya, mu'alij atau pengobat itu merealisasikan tauhid yang murni betul-betul ya, mentauhidkan Allah ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yakin mutlak bahwa kalamullah memiliki daya hancur terhadap setan. Ini Quran itu harus diyakini ya, punya daya hancur terhadap setan. Kemudian berwudu sebelum memulai dan menutup aurat dengan sempurna. Jadi kalau segala misalnya ya, berwudu dulu misalnya untuk memulai itu, kemudian menutup aurat dengan sempurna misalnya. Kemudian memberi pelajaran akidah singkat kepada penderita agar hatinya tidak bergantung kepada selain Allah. Jadi memang harus dikuatkan akidahnya ya, bahwa hati itu tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah radar deteksi dan interogasi. Nah, misinya di sini ya, tanpa kehadiran jin ataupun apabila hadir. Nah, di sini memejamkan, memelototkan mata keras-keras, kemudian gemetar keras pada ujung jemari. Nah, ini ada gemetar keras pada ujung jemari atau seluruh jasad. Berontak, berteriak atau menjerit tanpa kendali. Kemudian menyebutkan namanya, berbicara melalui lisan penderita. Nah, misalnya ditanya misalnya kalau ada jinnya, siapa namamu misalnya, apa agamamu, apa sebabnya kamu masuk ke jasad orang ini gitu ya, apakah kamu bekerja dengan tukang sihir, siapa yang mengirimu, di bagian tubuh mana kamu tinggal saat ini. Nah, ini catatan, jangan mempercayai semua ucapannya karena setan itu memang pendusta gitu, jangan dipercaya semuanya. Nah, kemudian tahap ketiga adalah eksekusi ruqyah sughra. Letakkan tangan kita di atas kepala penderita misalnya, yang tadi yang misalnya lagi kesurupan atau lagi.
letakkan tangan di kepala penderita dan bacakan ayat-ayat ini ya di telinganya dengan tartil, perlahan dan jelas. Itu harus betul-betul tartil, perlahan dan jelas. Yang pertama adalah membaca ta'awuz. Nah, ini ya memang harus sering-sering mohon perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Nah, itu harus banyak memohon perlindungan. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, sambil kita baca dengan penuh tartil ya, diletakkan tangan di atas kepala tadi ya sambil yang meruqyah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kemudian kita bacakan surah Al-Fatihah ya. Mari kita baca sama-sama ya sambil kita juga meruqyah diri sendiri ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini ya. Kemudian setelah ta'awuz kita baca Al-Fatihah ya. Setelah baca Al-Fatihah, kemudian kita juga yang ketiga adalah membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Nah, ini juga ya harus sering kita baca. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silahkan kalau mau bareng baca apa yang ada di sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya alif lam mim. Nah, kita baca sekarang Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ya. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama ya di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian kita baca surah Al-Baqarah ya, ini masih tetap surah Al-Baqarah ayatnya 164 ya sampai 165. Nah, mari kita baca bareng-bareng ya Al-Baqarah 164 ya sampai 165. Nah, ini juga disunahkan ya ketika kita bangun tidur juga kan suka dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mim ma'in fa ahya bihil ard ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Itu ya. Kemudian satu ayat lagi, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'azab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Nah, ini ya bahwa dalam ayat-ayat ini betul-betul ya tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang penciptaan langit bumi gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian kita baca ya ayat kursi. Nah, ini penghancur benteng sihir ya.
Mari kita baca ayat kursi bareng-bareng ya. Ini mah tiap hari juga kita sering baca ya, ayat kursi, baik di zikir pagi, zikir petang. Nah, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, ini ayat kursi. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Nah, silahkan kita baca terakhir yang ini, yaitu Al-Baqarah 285 ya, 286. Nah, ini juga sering kita baca ya, 285 sampai 286. Nah, mari kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah membaca. Itu diletakkan tangan di atas kepala, misalnya penderita misalnya sedang kesurupan atau seperti apa gitu ya, bacakan. Tetapi ini juga benteng untuk kita juga ya, supaya kita terhindar dari gangguan jin, terhindar dari masuknya setan ke majrodam ya, aliran darah kita. Pokoknya kita sering baca ini ya, untuk ruqyah syariah mandiri kita juga ya. Baca ta'uz, Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 164 165, ayat kursi gitu ya. Kemudian Al-Baqarah ayat 285 286. Nah, ini bisa kita pakai untuk ruqyah syariah kita ya. Nah, kemudian di sini ada senjata pamungkas menyempurnakan ruqyah surgro ya. Bahwa Quran itu adalah syifa, obat, rahmat gitu ya, bahwa Quran itu. Nah, ini sama ini banyak ditambah lagi misalnya bacaan tentang Ali Imran 190 91, Al-A'raf 54 117 119, surah Yunus ya, kemudian ada surah Al-Isra ayat 82, Toha 65 sampai 69, Al-Mu'minun ya 115 sampai 118. Nah, kemudian As-Saffat 1 sampai 10, Al-Hasyr 2223 ya, Al-Qalam 51 dan Jin ayat 3. Nah, benteng penutup The Three Quls ya, banyak baca Al-Kafirun, An-Nas, Al-Falaq gitu ya. Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya, dibaca, ditiupkan ke telapak tangan dan diusapkan ke seluruh tubuh. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Itu jadi dibaca, ditiupkan ke telapak tangan dan diusapkan ke seluruh tubuh gitu ya. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu ya. Ini
sempurnakan tadi dari ruqyah syughra gitu ya. Nah, untuk hari ini, nah ini hanya dicukupkan sekian saja ya. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang selalu memiliki hati yang kolbun salim, ya, hati yang selamat. Kita terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hati yang selamat ya, berlindung dari hati yang mati ya, kolbun mayit atau kolbun marid, hati yang berpenyakit. Tadi ada banyak penyakit, misalnya ada ham, ada hazan. Nah, mudah-mudahan kita setiap hari ya melakukan ruqyah syariah terhadap diri kita, supaya kita betul-betul dimudahkan dalam melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa banyak gangguan ya dari jin ataupun dari setan yang senantiasa ya tadi ketika seseorang marah misalnya atau rasa takut dan lain sebagainya, sangat mudah gitu ya jin atau setan masuk ke dalam tubuh kita ya, ke aliran darah, kemudian bersemayam di otak dan menjadi pengendali gitu ya dalam melakukan aktivitas hari kita, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya itu saja. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat itu yang diamalkan ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah atau taufik kepada kita semua, dimudahkan untuk mengamalkan berbagai ilmu ya, baik dari Al-Quran ataupun dari Al-Hadis. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu jaza Bunda Dokter atas ilmunya. Mudah-mudahan kita semua dapat menghindari dari penyakit hati dan menghindari dari godaan setan dan jin yang bersemayam di setiap jam, tempat, dan waktu. Dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ilmu tentang ruqyah syariah yang telah diberikan oleh guru kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan terus menjaga diri dan pribadi kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang dekat terus dengan Allah, dan dapat mengamalkan semua ilmu amalus solihah di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam anak dan keturunan kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi pribadi yang muttaqin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah terima kasih juga atas kebersamaannya para partisipan, para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas kebersamaannya. Marilah kita tutup kajian subuh yang telah diberikan pelajaran oleh guru kita dengan pembacaan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.